Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kita terkait analisis artikel tentang pendugaan erosi aktual berdasarkan metode Yusel melalui pendekatan vegetasi, kemiringan lereng, dan erodibilitas di hulu subdas Padang. Eh, Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya, Jan Santika Putri, dan ada teman saya, Alia Hamidah dan Ajwa Yutomo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Hamidah. Pengelolaan lahan pada hulu das dapat menentukan baik buruknya daur hidrologi dan berdampak terhadap bagian hilir. Kemudian, terjadinya konversi lahan dari lahan hutan menjadi lahan perkebunan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi tanah. Lalu, beberapa kecamatan di Das Padang memiliki tingkat bahaya erosi yang tergolong berat. Alih fungsi lahan di Das Padang menimbulkan permasalahan yang berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan. Hal tersebut merupakan latar belakang dari artikel tersebut. Kemudian, untuk bahan dan alat yang digunakan, yaitu yang pertama, untuk bahan, ada sampel tanah, kemudian data curah hujan, label nama, plastik wadah sampel tanah, dan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk analisis di laboratorium. Kemudian untuk alatnya, yang pertama terdapat GPS, meteran, klinometer, ring sampel, bor tanah, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk keperluan analisis di laboratorium. Kemudian metode yang digunakan adalah USLE atau Universal Soil Loss Equation dengan rumus A sama dengan R dikali K dikali S dikali C dan dikali P. Di mana A merupakan jumlah kehilangan tanah maksimum, R erosivitas hujan, K erodibilitas tanah, L panjang lereng, S kemiringan lereng, C vegetasi, P praktik konservasi tanah. Analisis data berdasarkan regresi linier berganda dengan model yang diasumsikan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Oke. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai erosi aktual tertinggi sebesar 7.177,84 ton pada sampel I17 di area terbuka dan nilai erosi aktual terendah sebesar 24,30 ton pada sampel I28 di vegetasi hutan lindung. Nah, kemudian hasil nilai erosi pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor vegetasi penutup tanah atau C berperan sebagai pelindung tanah terhadap gaya-gaya erosi. Tajuk, akar, seresah, serta sisa-sisa akar tanaman dapat melindungi tanah terhadap erosi, yaitu memperkecil hempasan tetesan air hujan, menghambat laju aliran air limpasan, eh, menghambat laju aliran air limpasan dan memperbaiki struktur tanah. Unsur topografi yang mempengaruhi erosi adalah kemiringan lereng dan panjang lereng. Semakin besar kemiringan lereng, intensitas erosi air makin tinggi. Hal ini berkaitan dengan energi kinetik aliran limpas yang semakin besar sejalan dengan semakin besar kemiringan lereng. Hasil
perhitungan tingkat bahaya erosi di Kecamatan Raya menunjukkan nilai tingkat bahaya erosi tertinggi pada sampel I-19 sebesar 1089,1 ton HA per tahun dengan area terbuka dan termasuk kriteria sangat berat serta nilai tingkat bahaya erosi terendah pada sampel I-28 sebesar 0,90 ton HA tahun dengan vegetasi hutan lindung dan kriteria sangat ringan. Tingkat bahaya erosi pada dasarnya dapat ditentukan dari perhitungan nisbah antara laju erosi tanah A dengan laju erosi yang masih ditoleransikan. Faktor pengelolaan tanah dan tindakan konservasi merupakan faktor penting dalam erosi pada suatu lahan penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan ASDAQ tahun 2001, yaitu keberhasilan pelaksanaan program konservasi tanah. Salah satu informasi penting yang harus diketahui adalah tingkat bahaya erosi atau TBE dalam suatu das atau subdas yang menjadi kajian. Dengan mengetahui tingkat bahaya erosi suatu das atau masing-masing subdas, prioritas rehabilitas tanah dapat ditentukan. Selanjutnya, hasil untuk tabel 3. Dari hasil tabel 3 dapat dilihat bahwa semua koefisien regresi bernilai positif sehingga pengaruh vegetasi X1, topografi X2, dan erodibilitas X3 mempunyai cenderungan positif terhadap Y. Artinya jika nilai vegetasi topografi dan erodibilitas meningkat, maka nilai erosi akan meningkat. Menurut Pramesti tahun 2013, jika hasil tabel dari suatu data menunjukkan semua koefisien regresi bernilai positif, maka pengaruh X1 dan X2 mempunyai kecenderungan positif terhadap Y. Koefisien korelasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, yaitu R2. Nilai korelasi tertera pada tabel 3, nilai R2 sebesar 0,779, yang berarti hubungan kedua variabel yaitu kuat. Besarnya R2 berkisar antara 0 sampai 1, yang berarti semakin kecil besarnya R2, maka hubungan kedua variabel semakin lemah. Sebaliknya, jika R2 semakin mendekati 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Kesimpulan dari artikel yang kami bahas ini, yang pertama, nilai erosi aktual tertinggi dan terendah. Erosi aktual tertinggi tercatat sebesar 7.177,84 ton per hektar per tahun terjadi pada area terbuka dengan nilai topografi 9,50. Erosi aktual terendah sebesar 24,30 ton per hektar per tahun terjadi pada vegetasi hutan lindung dan topografi 6,80. Tingkat bahaya yang kedua ada tingkat bahaya erosi atau TBE. TBE tertinggi sebesar 1089,01 ton per hektar per tahun, kategori sangat berat pada area terbuka. TBE terendah sebesar 0,90 ton per hektar per tahun, kategori sangat ringan pada hutan lindung. Yang terakhir ada hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan Y sama dengan 1000 min 1624,901 plus 5391,71 X1 plus 146,213 X2 plus 209,216 X3, di mana Y adalah erupsi aktual, X1 adalah vegetasi, X2 adalah topografi, X3 adalah erodibilitas. Nilai R kuadrat sama dengan 0,779 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas, yaitu vegetasi, topografi, dan erodibilitas terhadap erosi. Faktor vegetasi X1 merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mengendalikan erosi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.